Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian, sebelum kita membaca kitab Al-Azkar ini, saya ingin membacakan kitab tentang sholat gerhana. Sebab menurut informasi daripada pemerintah, mereka yang punya kemampuan dalam hal mengamati demikian itu, bahwa hari ini akan ada gerhana. Hari ini ya? Hari ini? Tanggal 21? Ya? Hari ini ya? Nah, hari ini pada zuhur nanti sekitar jam 14 ya, menjelang asar, hampir jam 3 kurang, itu akan terjadi gerhana matahari. Maka apa sih gerhana matahari itu? Nah, para ulama menuliskan dalam bab khusus, memang dibuatkan bab khusus tentang gerhana. Jadi kita akan mengkaji itu, mudah-mudahan bisa kita mengamalkan. Tak apa-apa Pak ya, kita pindah dari Al-Azkar sebentar. Ya, nanti Al-Azkar mudah-mudahan masih ada waktu kita baca juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita baca kitab namanya Taqriratus Sadidah fil Masail al-Mufidah. Ini merupakan kitab kumpulan dari hampir semua kitab dalam mazhab Syafi'i. Ada dari Fathul Mu'in, dari mana-mana diringkas, dikumpulkan di sini sehingga ditahqiq mana pendapat yang dipakai atau yang dikuatkan di dalam mazhab Syafi'i tentang salat kusufain. Bab salat kusufain. Bab ini bab menerangkan tentang salat kusufain, dua kusuf, artinya dua gerhana. Awil khusufaini lisyamsi wal qamar, atau yang dimaksud itu adalah gerhana matahari dan bulan. Wal afsahu ayyuqalu, dan yang lebih umum menyebut gerhana ini dengan sebutan al kusufu lisyamsi. Kalau dia gerhana matahari disebut kusuf pakai kaf, kusuf. Wal khusufu lil qamari, adapun untuk gerhana bulan disebut khusuf pakai kho. Jadi nanti siang ini gerhana matahari, berarti kusuf pakai kaf ya. Nah, itu gerhana matahari. Kalau gerhana bulan, kaf yang di awal tadi diganti kho, khusuf ya. Nah, ini jadi gerhana matahari itu namanya kusuf, kalau gerhana bulan khusuf. Al aslu fiha, asalnya disyariatkannya salat ini diambilkan daripada Al-Quran yang menjelaskan tentang sesungguhnya Allah itulah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. La tasjudu lisyamsi, janganlah kamu bersujud kepada matahari, wala lil qamari, dan jangan juga bersujud kamu kepada bulan. Wasjudu lillahi khalaqahunna, akan tetapi sujudlah kamu kepada Allah yang menciptakan bulan dan matahari. Jadi ayat ini menerangkan tentang kejadian orang-orang terdahulu itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ada yang menuhankan bulan dan matahari. Jadi dalam sejarah kita mendengar tuh banyak negeri apa menyembah matahari, ada juga yang menyembah bulan. Kenapa?
karena bulan ini adalah perkara yang paling terang di malam hari, yang paling tampak, paling besar di malam hari itu bulan. Maka ada alasan orang-orang terdahulu ketika mencari Tuhan itu menyembah bulan, sebab tidak ada yang lebih terang di malam hari kecuali bulan. Nah, matahari pun demikian, tidak ada di dunia ini yang lebih terang pada siang hari kecuali matahari. Bahkan tanpa matahari tidak ada kehidupan. Maka orang-orang terdahulu menyimpulkan bahwa Tuhan itu adalah matahari, ya, karena yang paling besar perannya atas kehidupan manusia itu matahari, maka banyak menyembah matahari. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya janganlah kamu bersujud kepada matahari, jangan pula kamu bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kamu kepada pencipta matahari dan bulan itu. Wa khabarun, dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa, sesungguhnya matahari itu, wal qamara, dan bulan itu, ayatani, dua tanda-tanda, min ayatillahi, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani, tidaklah terjadi dua gerhana itu, limauti ahadin, sebab matinya seseorang. Jadi tidak ada kaitannya bahwa gerhana itu terjadi gara-gara wafatnya anak raja, gara-gara wafatnya orang besar, gara-gara wafatnya siapapun, termasuk wafatnya anak Nabi sekalipun. Sebab bapak-bapak ibu-ibu, sejarah gerhana pertama kali disyariatkan gerhana matahari itu adalah bertepatan pada hari wafatnya putra Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim pada tahun kedua Hijriah. Jadi pada tahun kedua Hijrah itu wafat putra daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Ibrahim. Ketika terjadi ataupun sedang prosesi pemakaman putra Nabi SAW itu, terjadilah langit menjadi gelap, terjadi gerhana matahari. Lalu orang-orang pada saat itu mengatakan bahwasanya gerhana matahari ini karena langit dan bumi ini menjadi sedih sebab wafatnya putra Nabi. Lalu Nabi menyampaikan bahwasanya la yaksifani, tidaklah terjadi gerhana itu limauti ahadin, sebab wafatnya seseorang, bukan. Wala lihayatihi, bukan juga karena atas alasan hidupnya seseorang, bukan. Fa iza ra'aitum, apabila kalian menyaksikan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan itu, fasallu, maka solatlah kamu, wad'u, dan berdoalah kamu, hatta yankasifa ma bikum, sampai kemudian muncul kembali matahari atau bulan itu. Nah, inilah awalnya terjadinya gerhana atau terjadinya disyariatkan sholat gerhana. Jadi gerhana tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian-kejadian tertentu. Gerhana tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara buruk yang akan menimpa bumi. Artinya gerhana ini dinyatakan oleh Nabi, ayatani min ayatillah, tanda, dua tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hukmuha, hukum daripada salat gerhana adalah apa? Sunnatun muakkadatun walau limunfaridin. Sunat muakkad itu mendekati wajib. Hukum itu yang paling tinggi wajib, fardu, di bawah fardu sedikit sunnah muakkadah, sunat yang sangat dikuatkan, yang hukumnya kalau ditinggalkan makruh hukumnya. Nah, inilah hukum daripada sholat gerhana. Walau limunfaridin, meskipun harus dilaksanakan sholat itu dengan sholat sendiri. Kalau di masjid sholatnya berjamaah, tapi kalau kita tiba-tiba masih di sawah lagi nanam padi, tiba-tiba terjadi gerhana, pada saat itu tetap hukumnya sunat muakkadah, dianjurkan dengan kuat untuk sholat gerhana meskipun sendirian. Ya, keluar dari sawah itu sebentar, ambil wudhu, sholat. Nah, seperti itu. Wa yukrahu tarkuha, dimakruhkan meninggalkannya. Jadi ini kita mengetahui ini hukumnya begini, ya kita mau mengamalkan atau enggak? Ya,
yang bisa berkumpullah nanti di masjid. Kalau memang ada yang bersedia untuk sholat bersama, tapi kalau tidak, jangan sampai tidak sholat di tempat masing-masing. Wa tusammu jama'atan, disunnahkan berjamaah fil masjidi, di masjid. Al hikmatu fiha, nah apa hikmah daripada gerhana ini? Tanbihun ubadis syamsi, sebagai peringatan atas orang-orang yang menyembah matahari. Jadi kalau di dalam kitab disebutkan sebagai tanbih, peringatan atas orang-orang yang menyembah matahari, berarti memang ini perkara penting dan sangat krusial. Sebab penyembah matahari ini ternyata ada dari dulu sampai hari ini. Nah, wal qamari, juga sebagai peringatan atas para penyembah bulan, ala annahuma, untuk menunjukkan bahwasanya keduanya, yakni bulan dan matahari itu, musakhkharani, adalah dua hal yang tunduk kepada Allah, muzallalani, dua hal yang lemah dan enggak layak dijadikan Tuhan. Jadi hikmahnya gerhana itu kan matahari itu terang benderang Pak ya, makanya jadi disembah orang. Allah hendak membuktikan bahwa tidak layak orang itu menyembah matahari. Kenapa? Allah padamkan di waktu dia sedang terang-terangnya. Di waktu sedang terang-terangnya matahari, Allah bisa memadamkan matahari itu. Dengan apa? Menutupi cahayanya dengan bulan. Sehingga sesuatu yang kadang-kadang terang, kadang-kadang redup, kata Allah tidak layak untuk menjadi Tuhan. Sebab kalau dia Tuhan, tidak mungkin ada kekurangan pada dirinya. Maka matahari ini tidak layak menjadi Tuhan, bulan pun tidak layak menjadi Tuhan. Kenapa? Karena dua-duanya, baik matahari dan bulan, adalah sesuatu yang tunduk kepada Allah dan sesuatu yang lemah, yang tidak bisa berdiri atas sendirinya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kana ilahaini, dan seandainya keduanya ini, yakni matahari dan bulan, adalah Tuhan-Tuhan yang disembah, la dafa'an naqsa, sungguh tidak akan ada kekurangannya. Ternyata ada kekurangannya, bisa padam juga pada siang hari, pada malam hari yang bulan menjadi raja, ternyata bisa padam. Di siang hari yang matahari yang menjadi rajanya, ternyata bisa padam juga. Ya. Walam yumha nuruhuma, dan seandainya betul matahari dan bulan itu adalah sesembahan, maka tentu dia tidak akan pernah lenyap, dan ternyata dia menjadi lenyap. Nah, waktuha, sekarang waktunya. Waktu salat gerhana itu kapan dimulainya? Yadkhulu fihi ma biibtida'it taghayyur, dimulainya salat gerhana itu sejak nampak adanya perubahan pada matahari. Jadi kalau gerhana matahari, kalau sudah mulai kelihatan ada perubahan matahari, sudah ada sebagian saja yang tertutup daripada matahari itu, daripada piringan atau bayangan matahari yang ke bumi itu tadi sudah ada yang terhalang, berarti itu awal gerhana. Nah, mulai di situ kita sholat, wa yakhruju fil kusuf bil injilai wa bi ghurubis syamsi kasifah. Nah, selesainya gerhana matahari ini dengan bergesernya cahaya yang menutupi itu, artinya sudah mulai terbuka lagi, sampai kemudian terbenamnya matahari, tersingkap kembali, dia sudah bergeser sehingga sudah terang kembali, itu pertanda bahwasanya gerhana selesai. Nah, sholat ini sunnahnya selama gerhana terjadi, jadi kalau sejak mulai sampai akhir. Makanya nanti kan kita lihat bagaimana praktek sholat gerhana itu, ternyata ayatnya panjang-panjang. Wa fil khusuf, adapun pada gerhana bulan, selesainya itu dengan mulai bergeser ke arah pagi, sudah memulai terbit matahari di pagi hari itu, ya, maka pada saat itulah gerhana itu akan selesai. Nah, ini masalah gerhana. Sekarang kaifiyatu sholatiha, bagaimana cara sholat gerhana ini? Ada yang belum pernah sholat gerhana? Sudah semua ya? Ada yang belum? Cara sholat gerhana itu
laha salasu kaifiyat, ada 3 cara. Ada 3 cara salat gerhana. Nah, ini lakukan yang mana yang bisa. Al-ula, yang pertama, an tusalla rak'ataini ka sunnatis subhi min ghairi tatwil. Salat biasa saja sebagaimana salat sunnat qabliyah subuh yang masanya cepat dan tidak panjang. Salatnya biasa seperti salat sunnah qabliyah subuh, biasa saja, takbir sekali ya, rukuknya rukuk sekali, i'tidal, sujud, ya sama seperti salat sunnah qabliyah subuh tadi itu, singkat. Tapi niatnya salat gerhana, ya, salat gerhana matahari, usolli sunnatan li kusufis syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Itu kalau dilafazkan niatnya. Tapi kalau tidak hafal, di dalam hati, ya Allah, aku niat salat gerhana matahari 2 rakaat, Allahu akbar. Salat sebagaimana biasa, salat sunnah biasa. Itu cara pertama daripada salat gerhana. Jadi kalau kita lihat ada orang salat gerhana, loh kamu kok salat gerhananya begitu sama dengan salat biasa? Ya memang itu cara pertama, ya. Itu cara pertama begitu. As-saniyatu, cara yang kedua, an tusalla rak'ataini, seseorang itu salat 2 rakaat min ghairi tatwili, dengan tanpa memanjangkan bacaan-bacaannya, bi ziyadati ruku'in wa qiyamin fi kulli rak'atin, fayakunu fi kulli rak'atin qiyamani qira'atani wa ruku'ani wa tajibu qira'atul fatihati fi kulli qiyamin. Cara kedua, sholatnya tetap cepat, ringkas, ayatnya ayat-ayat yang pendek, tapi dengan menambah jumlah rukuknya. Jadi rukuk 2 kali dan membaca surah Al-Fatihahnya 2 kali. Jadi cara sholat gerhana itu pertama, usolli sunnatan likusufis syamsi rak'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar, baca doa iftitah kabiro walhamdulillahi katsiro, dan selanjutnya baca basmalah, baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ya, kemudian membaca ayat, bismillahirrahmanirrahim, baca ayatnya biasa, enggak yang panjang, ya, kira-kira wasyamsi atau wadduha, ya. Nah, itu ayat-ayat favorit. Sudah itu ruku, Allahu akbar, ruku, baca tasbih, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali biasa. Sudah itu sami Allahu liman hamidah. Setelah sami Allahu liman hamidah ini jangan sujud, tapi baca Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, sudah itu baca ayat lagi. Setelah baca ayat baru ruku, ya. Kemudian i'tidal, sujud. Itu tiap-tiap rakaatnya demikian. Jadi dalam rakaat pertama 2 kali ruku dan 2 kali membaca surat Al-Fatihah. Rakaat kedua juga sama, 2 kali ruku dan 2 kali membaca surat Al-Fatihah dengan ayat yang pendek-pendek sebagaimana biasa. Itu cara yang kedua. Nah, sekarang cara yang ketiga ini. Cara ketiga ini yang dipraktekkan dulu oleh para sahabat Nabi. Jadi kalau mau niru betul, niru sahabat nih, perhatikan bagaimana mereka sholat gerhana. Kira-kira ada nggak yang sholat gerhana kalau begini yang kita lakukan? Cara ketiga, wahyal akmalu. Cara ketiga inilah cara yang paling sempurna. Antusalla rak'ataini kal kaifiyati tsaniyati. Adalah ia sholat 2 rakaat sebagaimana cara yang kedua. Jadi caranya sholat cara yang kedua, ya, 2 kali ruku dan 2 kali baca surat Al-Fatihah. Walakin akan tetapi ma'atatwili fil qiyamati bi qiraati, akan tetapi dengan memanjangkan berdirinya, dengan memanjangkan bacaan qiraatnya, wa tatwili fil ruku, dan juga memanjangkan waktu di waktu ruku,
wasajdati bitasbihi, kemudian dia sujud dan membaca tasbih dengan waktu yang lama. Berapa lama? Miqdaru tatwili fil qiyam, kira-kira berdirinya itu berapa lama? 1. Al-qiyamul awwalu min raq'atil ula, berdirinya kita pertama pada rakaat pertama membaca ayatnya suratul Baqarah au qadruha, baca surah Al-Baqarah rakaat pertama pada berdiri yang pertama 2 juz setengah. Nah, 2 juz setengah ya, rakaat pertama, bacaan pertama. Jadi setelah kita iftitah baca Al-Fatihah, ayatnya surah Al-Baqarah sampai selesai ya. Bukan lillahi ma fis sama yang terakhir itu, bukan, dari alif lam mim sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu rakaat pertama. Al-qiyamus tsani min raq'atil ula, berdiri yang kedua pada rakaat pertama itu bacaan ayatnya suratu Ali Imran au qadruha, bacaannya surat Ali Imran. Itu baru rakaat pertama ya. Selanjutnya al-qiyamul awwalu min raq'atis tsaniyati, berdirinya yang pertama pada rakaat kedua nanti yang dibaca apa? Suratun Nisa, surat An-Nisa sampai selesai dari awal sampai akhir. Kemudian al-qiyamus tsani, berdiri yang kedua pada rakaat yang kedua suratul Maidah, ini ayatnya, ini baru ayatnya ya, baru ayatnya. Sekarang lamanya rukuknya berapa? Lamanya ruku itu berapa? Kita ruku itu berapa lama? Miqdaru tatwili fi ruku'ati wa misluhu fi sajdat. Jadi lamanya kita ruku dan sujud ketika sholat tadi itu. 1. Ar-ruku'ul awwalu, ruku' yang pertama, min raq'atil ula, pada rakaat yang pertama, bi qadri mi'ati ayatin min suratil Baqarah, lamanya sampai selesai kira-kira membaca 100 ayat di dalam surat Al-Baqarah. Nah, kira-kira gitu. 100 ayat dalam surat Al-Baqarah itu segitulah lama kita ruku pertama. Ya. Kemudian berdiri. Setelah kita berdiri, ruku yang keduanya. Ar-ruku'us tsani, ruku yang kedua, minar raq'atil ula, pada rakaat yang pertama, biqadri samanina ayatan minha, kira-kira seukuran dengan membaca ayat 80 ayat. Nah, jadi rukuk pertama 100 ayat kira-kira lamanya, rukuk yang kedua 80 pada rakaat pertama. Pada rakaat yang kedua ar-ruku'ul awwalu minar raq'ati tsaniyati, pada rukuk yang pertama pada rakaat yang kedua biqadri sab'ina ayatan minha, seukuran dengan 70 ayat ya, 70 ayat. Kemudian ar-ruku'us tsani, pada rukuk yang kedua min raq'atis tsaniyati, daripada rakaat yang kedua biqadri khamsina ayatan minha, seukuran dengan kira-kira membaca 50 ayat. Nah, seperti inilah lamanya sholat gerhana itu. Kenapa begini lama? Karena memang sholat itu sunnahnya sejak awal dimulai gerhana sampai akhir. Nah, itu kira-kira kan hampir 2 jam. Nah, seperti itu, berdiri hampir 2 jam, 2 jam atau 3 jam. Jadi kalau kita sholat habis zuhur sampai asar sholatnya berdiri itu. Nah, kira-kira inilah sunnah itu seperti itu. Maka ulama ini merinci hukum-hukumnya itu, merinci tata caranya, mulai dari paling ringan sampai yang paling sempurna. Nah, kita ini kalau melaksanakan cara yang kedua ya, cara kedua. Jadi ruku itu 2 kali, tapi ayatnya yang biasa saja ya, bukan yang panjang, bukan yang terlalu panjang. Nah, kemudian yang disunnahkan itu apa? Masailu fil kusufain,
hal-hal yang berkaitan dengan dua sholat gerhana ini. Yang pertama, yusannul ghuslu laha la tazayyun, disunnahkan mandi dulu sebelum berangkat ke masjid, tapi tidak disunnahkan berdandan, berhias. Jadi kan kalau hari raya kan biasanya kan disunnahkan tuh pakai pakaian yang baru, wangian dan lain-lain. Tapi kalau sholat gerhana ini enggak, tapi sunat mandi. Sunat mandi ini hampir untuk semua sholat-sholat yang akan berkumpul dengan orang banyak itu memang sunnahnya mandi supaya wangi badannya tidak mengganggu orang lain. Kemudian yusannul jahru fil khusufil qamar, disunnatkan sholatnya jahar di dalam sholat gerhana bulan. Wal israru, akan tetapi sir dibaca tidak keras, fi kusufis syamsi, dalam sholat gerhana matahari di siang hari. Itu sunnatnya dalam mazhab Syafi'i itu dibacanya sir. Akan tetapi dalam pendapat yang lain boleh dikeraskan sebagaimana sholat hari raya. Jadi kita dipilih saja yang kira-kira yang mana. Kemudian yusannu ayyahtubal imamu khutbataini, disunnahkan juga khutbah 2 kali. Ba'da sholati, setelah selesai sholat. Yahussu fihima, yang menganjurkan di dalam 2 khutbah itu alal khairi, untuk melakukan kebaikan, min taubatin, seperti untuk bertaubat, wa shadaqatin, seperti untuk bersedekah, wa ghairi zalik, dan yang selainnya. Wahya ka khutbatal jumu'ati fil arkani wala fis syuruti, tata cara khutbahnya sama dengan khutbah Jumat dalam hal rukunnya. Artinya rukun khutbahnya sama dengan khutbah Jumat, akan tetapi tidak dengan syarat. Artinya syaratnya tidak harus sama dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat ini kan syaratnya banyak, harus laki-laki, perempuan khutbah Jumat nggak sah. Tapi kalau dalam gerhana matahari atau gerhana bulan, perempuan boleh khutbah kalau jamaahnya perempuan. Kalau jamaahnya kita sholat kok perempuan yang khutbah, ya nggak sah. Ya, itu syarat khutbah gerhana matahari atau bulan, tidak sama syaratnya dengan sholat Jumat. Kalau khutbah Jumat itu syaratnya kan harus didengarkan oleh orang yang mengesahkan sholat secara jumlahnya tertentu. Harus ada jumlah tertentu minimal yang hadir dalam sholat Jumat baru sah khutbah. Tapi kalau dalam sholat gerhana matahari atau bulan tidak ada syarat itu, yang penting ada khutbah sudah, ya. Kemudian harus suci daripada hadas dan najis kalau khutbah Jumat. Tapi kalau khutbah kusuf ini enggak harus begitu, yang penting ada nasihat, itu sudah dianggap khutbah. Itu maksudnya. Yang penting rukun khutbahnya cukup, ada 5, sama seperti khutbah Jumat. Rukun khutbah ada berapa? Ada berapa, Pak? Bapak-bapak harus wajib tahu ini khutbah Jumat itu rukunnya. Nanti kalau sholat Jumat tiba-tiba khotib nggak datang, nggak ada yang tahu rukunnya, buku nggak ada, lagi mana masa bubar kita pulang? Orang rumah nanya, Pak udah sholat Jumat cepat betul? Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Khotib saya imamnya nggak datang. Nah, kalau seperti itu berdosa. Maka dengan mengetahui rukun khutbah ini sudah cukup, baca aja rukunnya sudah. Yang pertama rukun khutbah itu hamdalah, harus mengucap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua salawat kepada Nabi, harus mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga harus ada nasihat takwanya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Ya sudah, sampai di situ aja. Kemudian yang keempat, harus ada bacaan Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah 4. Yang kelima harus ada doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Sudah cukup. Khutbah kedua sama begitu juga. Sah, Pak. Sempurna, bukan hanya sah. Jadi khutbah Jumatnya sempurna. Ini karena kita mengetahui rukunnya. Tapi kalau rukun tidak tahu, bagaimana itu? Nah, kira-kira itu masalah khutbah sholat gerhana. Jadi sholat gerhana ini perkara penting dalam agama. Bukan nanti sholat enggak, Pak? Enggak tahu kita sholat enggak ya? Sholat enggak? Sholat nanti. Ya? Ada yang nanya, masjid ngadain sholat gerhana? Ya diadakan.
Tapi kalau betul-betul nggak ada yang mau mimpin, umpamanya tidak ada, sholat sendiri-sendiri, jangan sampai tidak. Nah, dimakruhkan meninggalkan sholat ini. Allah hendak menunjukkan kekuasaannya kepada manusia, kita cuek aja. Tujuan gerhana yang terjadi, Allah menunjukkan dua tanda terbesar dari kekuasaan Allah yang dilihat mata orang. Gerhana kita cuekin aja. Gimana coba kalau kita nih udah nunjukin kekuatan kita sama anak kita, dicuekin aja, nggak dilihat. Atau bos kita berhasil menciptakan apa, dikumpulkan seluruh anak buahnya itu, dikasih makan, dikasih minum, dijamu, tempat yang terbaik. Sudah itu dikasih, setiap orang dikasih uang 15 juta satu orang, hanya untuk menyaksikan bosnya itu presentasi masalah keberhasilannya. Tiba-tiba begitu presentasi semua tidur, kira-kira dipecatnya itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan dua tanda kebesarannya, kita cuekin. Enggak begitu orang beriman. Orang beriman itu Allah tunjukkan kekuasaannya, maka kita tunjukkan ketundukan kita kepada Allah dan kita ucapkan syukur kepada Allah. Ya Allah, kami akui kekuatan dan kekuasaan-Mu. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dalam kekuasaan-Mu. Kami ada sebab Engkau adakan. Kami hidup karena Engkau hidupkan. Kami sekarang Engkau tetapkan sebagai orang yang beriman. Kami bersyukur ya Allah. Lalu diwujudkan dalam bentuk sholat. Keluar dari sholat kita bersedekah. Karena memang disunnatkan dalam gerhana bulan itu atau matahari banyak istighfar. Itu namanya taubat. Yang kedua banyak berdoa kepada Allah, minta keselamatan, minta ditetapkan iman, kemudian bersedekah. Sedekah ini dua fungsinya. Satu, sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Yang kedua, sebagai penolak daripada bala. Maka kita sholat, setelah sholat kita sedekah. Ya, ada 500 rupiah ya 500 rupiah. Ya, nggak ada, senyum aja, senyum. Lewat itu senyum. Pulang dari masjid, lihat rumah orang, senyum aja, senyum. Ya punyanya cuma itu. Ya, punyanya itu. Bukan cuma ya senyum ini, kalau nggak bisa senyum, banyak juga orang yang bisa senyum karena susah aja hati. Nah, senyum juga mahal. Jadi kalau nggak bisa sedekah uang, nggak bisa sedekah makan, sedekah senyum. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Habis ya, waktunya nggak apa-apa, kita nggak baca al-azkarnya kita pegang aja. Nah, insya Allah dapat berkahnya. Kita membaca hal yang terdekat dulu akan terjadi. Insya Allah kita berniat untuk mengamalkan, Pak ya. Berniat untuk mengamalkan sholat gerhana. Yang kerja, ya di tempat kerjanya sholat sendiri. Tapi yang di rumah nih, yang ada, ya datanglah ke masjid kita sholat gerhana sama-sama. Insya Allah ya. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu isyraq sudah masuk, tidak ada tanya jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.